Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai nikmatnya Allah mudahkan kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Sebuah pertemuan yang membuat saya bahagia ya. Sudah lama ya nggak ketemu Bu Yanti, nggak ketemu Bu Husna, nggak ketemu Bu, saya lupa namanya Bu. Siapa namanya Bu? Bu Siti ya. Bu Siti. Yang lain saya Bu Is ya. Alhamdulillah ya. Baik, kita hari ini akan sama-sama belajar tentang banyak jalan menuju kebaikan, bukan banyak jalan menuju Roma ya. Banyak jalan ya, banyak jalan menuju kebaikan. Ya. Boleh dibuka di surat Al-Baqarah ayat 215 ya. Boleh buka, dasar di dalam Al-Qur'an ada di surat Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini mengatakan wa ma taf'alu, ma ismun mausulun yadullu 'alal 'am. Jadi kalau ma itu kata sambung yang menunjukkan umum. Jadi apa aja ya. Wa ma taf'alu, apa aja yang kalian lakukan, fa'ala. Ya. Jadi ada fa'ala, ada amila. Ya, banyak nih, ada perbedaan dari perbuatan apa saja min khairin, dari sebuah kebaikan ya. Jadi pakai nakiroh ya, min khairin, jadi kebaikannya itu apa aja ya, tidak harus satu tapi banyak jenisnya. Fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui ya. Jadi kalaupun orang nggak tahu kita udah baik gitu ya, yang penting Allah tahu gitu ya. Fa innallaha bihi alim. Di sini Allah menggunakan Asmaul Husna Al-Alim. Ya, Al-Alim itu berarti Allah Maha mengetahui motif kita, ya. Mengetahui motif perbuatan kita. Allah Maha mengetahui maksud hati kita, ya. Allah Maha mengetahui kualitas kerja kita, ya. Fa innallaha bihi alim. Jadi ketika kita tidak terhargai dengan baik, mungkin amalannya beda, fa innallaha bihi alim. Allah sudah memproklamirkan, Allah tahu. Fa innallaha bihi alim. Jadi Allah menggunakan Asmaul Husna Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian yang sangat menarik, kita coba buka di Al-Baqarah 197. Apa perbedaan dengan yang di 215? Siapa yang menemukan? Coba temukan satu perbedaan dan satu persamaan di antara surat Al-Baqarah 215 dengan Al-Baqarah 197. Al-Baqarah 215 dengan Al-Baqarah 197. Apa persamaannya, apa perbedaannya? Ada yang udah dapat? Silakan Bu Husna. Ya. Persamaannya di sampai kata apa Bu Husna? Sampai di kata apa? Karena beda akhirnya. Di 215 gimana? Wa ma taf'alu min khairin. Nah, berarti persamaannya dari wa ma taf'alu min khairin. Titik ya. Itu sama, depannya sama. Nah, nanti ini kalau kita bikin kajian penelitian tuh gini, persamaan ayat yang depannya sama tapi akhirnya beda. Nah, ini ya, saya pengajian ya. Wa ma taf'alu min khairin di ayat 215, fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui. Tapi di ayat 197, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Beda ya. Tapi redaksi depannya sama persis. Apa?
di sini pakai fi'lul mudhari. Kalau yang tadi pakai sifat, ya, pakai ini benar-benar senantiasa. Jadi kalau mudhari itu kan present, continuous, and future. Jadi senantiasa tahu, ya. Bukan hari tahu besok nggak tahu, nggak, tapi senantiasa pakai fi'lul mudhari. Ya, jadi makanya wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Allah Maha mengetahui. Jadi pakai fi'lul mudhari, ya, menegaskan. Jadi luar biasa nih. Katanya persis sama tapi dipasarin, yang satu pakai isim, yang satu jadi menegaskan banget, ya. Jadi kemudian yang kita sudah hafal di surat coba siapa yang tahu ini surat apa nih? Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Apa nama suratnya? Apa nama suratnya? Saya nggak tanya itu. Apa? Ah? Iya, bagus, 100 ya. Oh, iya, kita tahu surat apaan ya? Ini surat apa ya? Kalau bisa, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin yara. Tapi surat apa ya itu ya? Pokoknya juz 30. Iya, tapi surat apa? Surat Az-Zalzalah ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 7. Yang 8 yang terakhir, ya. Nah, ya, jadi itu sendiri semua kebaikan. Nah, yang satu lagi saya mau kasih surat Al-Jathiyah ayat 15, ya. Boleh dicatat surat keberapa Al-Jathiyah? Siapa yang tahu surat Al-Jathiyah surat keberapa? Siapa yang tahu? Surat ke-45, ya. Ayat 15. Boleh dibuka? Mbak siapa namanya nih? Yang belakangnya Bu Husna? Vela ya? Vela. Silakan. Belum ketemu? Bu Yanti udah ketemu? Silakan baca Bu Yanti. Barang siapa mengerjakan kebajikan maka itu untuk dirinya sendiri. Cukup. Ya. Terus boleh lanjutnya apa? Dan barang siapa mengerjakan kejahatan maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kepada Rabbmu kamu dikembalikan. Aduh, ya. Barang siapa berbuat kebaikan, buat siapa? Buat dirinya sendiri. Tapi kalau dia buat kejahatan, buat dirinya sendiri juga. Jadi nggak ada istilah hukum karma sebenarnya. Ya, kalau kan gini, jahat sih lo terjadi dapat jahat lo, gitu kan? Ada sering gitu. Sebenarnya ayatnya ini, kalau kejahatan baliknya ke dia juga jahat dapat juga buat dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu berbuat jahat buat dirinya sendiri, bukan hukum karma ya. Kan ada nggak gitu? Jangan untuk dapat karma misalnya gitu. Itu nggak ada kalau di konsep kita. Konsep kita ini Al-Jathiyah ayat 15. Kalau dapat kita buat kebaikan buat diri kita. Kalau kejahatan pasti ketimpa kita juga, itu ya, seperti itu. Ini dasar dari ayat-ayat Al-Qur'annya, ya. Kemudian, jadi setiap kebaikan itu Allah tahu, ya. Jadi nggak peduli orang tahu atau enggak, Allah senantiasa tahu. Di surat Al-Baqarah 215 pakai sifat, di 197 pakai fiil, kata kerja. Jadi lengkap sempurna. Dan Allah memberikan kepada kita pengetahuan bahwa apa yang kamu lakukan dari sebuah kebaikan itu buat diri kita sendiri. Nah, sekarang kita akan apa saja sih yang disebut dengan khair? Apa saja yang disebut dengan khair? Apa yang satu kebaikan itu apa aja sih? Nah, diriwayatkan dalam hadis Abu Dzar Jundub bin Junadah. Kalau saya sebut kata Jundub bin Junadah, ibu kenal nggak? Enggak, tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari pernah dengar namanya ya? Tahu nggak ceritanya Abu Dzar Al-Ghifari? Karena menurut saya ini sangat menarik. Siapa yang tahu ceritanya Abu Dzar Al-Ghifari? Dia berasal dari suku apa? Abu Dzar ini berasal dari suku Ghifar, ya. Nah, kayak Al-Ghifari itu nama suku, ya. Nah, dia itu sukunya ini suku perampok. Nah, jadi banyak orang di situ tuh begal kalau bahasa sekarang, ya. Nah, jadi ketika dia masuk Islam, maka kemudian dia kan orangnya berani. Jadi dia memproklamirkan di depan, dia bilang, saya dulu berbuat jahat terang-terangan, kenapa saya berbuat baik masuk Islam diam-diam? Dia nggak mau. Jadi dia menyatakan keislamannya itu di depan
Ka'bah. Akhirnya apa? Dia dipukulin orang sampai pingsan. Dipukulin orang, diselamatin. Dia bilang, saya melakukan dulu kejahatan terang-terangan berani, kenapa sekarang kebaikan nggak berani? Kemudian dipukulin lagi. Nah, kemudian ada orang yang lihat, jangan dipukulin, dia kan suku Ghifar. Nanti kalau kamu lewat ke suku Ghifar, nanti kamu diserang sama kaumnya. Itu ya Abu Dzar Jundub bin Junadah. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Ya, dia bertanya, amal apa yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Ya, dia bilang, Rasul mengatakan iman kepada Allah dan jihad fisabilillah. Kemudian dia bertanya lagi, budak manakah yang paling baik? Kata Rasulullah, yang paling disenangi majikannya dan yang paling mahalnya, yang paling mahal harganya. Kemudian dia berkata, jika aku tidak bisa melakukannya, gitu. Dia nggak punya, dia nggak mampu, dia orang nggak punya harta, ya. Kemudian kata Rasulullah, kamu bisa menolong orang yang membuat sesuatu atau membuatkan sesuatu untuk orang yang tidak bisa membuatnya, ya. Terus aku berkata, ya Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku tidak bisa melakukan amal yang kau sabdakan itu? Kata Rasulullah, jangan berbuat jahat kepada orang lain karena yang demikian itu adalah sedekah untuk dirimu. Jadi dari hadis pertama ini kita bisa belajar pertama apa? Yang paling tinggi tingkatannya adalah beriman kepada Allah, itu sebuah kebaikan. Sekarang saya tanya, Bu Siti misalnya ada orang mau datang, teman lama atau saudara jauh ke tempat Bu Siti. Kira-kira Bu Siti, apa yang akan Bu Siti lakukan? Bikin jamuan ya? Biasa aja atau spesial? Ini tamunya jauh atau teman lama yang udah lama gak ketemu? Spesial ya, spesial. Jadi udah pesen, catering segala macam. Nah, ketika 2 jam sebelum jam yang disepakati, telepon, Bu Siti maaf ya, aku nggak bisa datang. Apa perasaan Bu Siti? Kecewa, ya. Nah, sekarang ternyata kalau misalnya yang ada seorang non Muslim tuh, dia mau kedatangan tamu juga, dia melakukan hal yang sama nggak sama Bu Siti, mempersiapkan jamuan? Sama nggak? Kira-kira? Sama. Terus kira-kira apa bedanya apa yang dilakukan oleh Bu Siti dengan apa yang dilakukan oleh orang itu, orang non? Apa bedanya? Kan sama, melakukannya sama. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita kenapa Bu Siti melakukan itu? Kenapa Bu Siti menjamu orang? Menjamu, kenapa? Ya, maka dorongan kita berbuatnya karena hadis, ya, bukan karena ya ntar kalau nggak ngejamu apa kata orang, apa kata orang tamu itu. Kalau apa kata orang berarti bukan karena keimanan. Nah, jadi dari hadis yang pertama tadi adalah beriman kepada Allah, karena kita beriman kepada Allah dan Allah mengajarkan dalam Rasulnya dalam hadis bahwa siapa yang beriman kepada Allah maka muliakanlah tamu. Berarti kita mau melakukan suatu perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah garis iman pada Allah. Ya. Kebaikan itu pertama dari mana? Bu Yanti udah masak di rumah. Ya. Suami pas pulang, "Mah, aku udah makan di kantor, udah kenyang." Nggak makan. Anak-anak, "Mah, aku udah jajan." Jadi udah capek-capek nggak ada yang makan. Apa perasaan Bu Yanti? Ya. Kita akan kecewa secara manusiawi. Mungkin ada nggak orang yang bilang gini, udah capek-capek masak, udah nggak makan, udah lah, nggak usah masak lagi aja, gitu. Ya. Nah, kenapa kita bisa ada perasaan seperti itu? Karena kita motifnya adalah kalau kadang-kadang ada makan, harus makan apa yang kita masak atau harus dimakan misalnya. Tapi mungkin dia akan berbeda kalau misalnya perasaan itu adalah karena kita ingin berbuat baik kepada keluarga, ya. Karena Allah memerintahkan kita melalui hadis Rasul, orang yang terbaik adalah yang paling baik di keluarganya. Jadi mau dimakan, alhamdulillah, nggak dimakan pun nggak apa-apa. Nah, apa yang bisa membedakan ini semua? Perasaan ini bisa bertukar, ya. Perasaan yang tertukar, bukan putri yang tertukar, ya. Tapi perasaan ini bisa tertukar karena apa?
karena garis keimanan kepada Allah SWT. Jadi dengan keimanan itu kelihatannya aktivitasnya sama-sama menjamu, sama-sama. Jadi ketika menjamunya karena Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun tidak jadi, tidak berarti ya Bu nggak jadi tamunya, nggak jadi pahalanya deh, kan nggak jadi dimakan sama tamunya, kan enggak, tetap fa'inallaha bi'alim. Semua uang yang kita keluarkan untuk pesan, untuk bayar, itu semua tercatat sebagai sebuah kewajiban. Fa'inallaha bi'alim. Jadi kita nggak apa-apa, alhamdulillah nih kita jadi punya makanan enak deh semuanya nih. Anak-anak bisa makan, tetangga bisa dapat. Nah itu karena apa? Keimanan kepada Allah. Jadi pertama adalah kebaikan yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan keimanan ini motif perbuatan kita akan berbeda-beda, ya. Jadi tidak akan kecewa, kita akan walaupun tidak sesuai dengan kita harapkan, ya seperti itu. Yang kemudian yang kedua adalah Abu Zar berkata bahwa Rasulullah bersabda, setiap pagi, setiap sendi harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi ketika ibu-ibu bersedekah, itu kalau lagi nggak punya uang katakan seperti itu, kita bisa bersedekah dengan apa? Ternyata dengan zikir. Ya. Kalau misalnya ada counter ya, ada penghitung tuh. Kalau kita berzikir subhanallah, subhanallah dari hitung terus mengalir tuh kan. Kalau di ada kalkulator yang bisa kelihatan tuh Bu, yang jalan-jalan kayak gitu ya. Jadi kalau ketika kita mengucapkan tasbih, takbir, tahlil itu ternyata seperti kita berinfak. Seperti tasbih itu. Sedekah, kita sedekah. Ya. Jadi kalau misalnya orang itu tidak itu dia bisa bersedekah dengan zikir. Jadi tidak ada alasan orang itu tidak bisa bersedekah. Ya, jadi ibarat tadi kalau mau dikonversi ya, misalnya satu takbir bernilai 10.000 katakan, sebelum kita udah bisa berinfak berapa? Itu kalau dikonversi istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa bersedekah dengan itu, ya. Dan ternyata kalaupun semua itu bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat duha, walaupun kelihatannya simpel, saya rasa ibu-ibu semua sini sudah melakukannya ya. Ya. Jadi ketika setiap sendi, ada berapa sih Bu sendi kita Bu? Jumlahnya? Berapa jumlah sendi? Berapa Bu? 360. Yang mana aja sih Bu? 360 persendian ya. Jadi kalau kita tapi ternyata kita bisa itu dengan banyak berzikir dan sholat duha 2 rakaat. Ya. Jadi Masya Allah, jadi kebaikan kita itu penuh gitu ya. Yang pertama kita karena keimanan melakukan semuanya itu karena keimanan kepada Allah. Yang kedua zikir kita itu adalah kebaikan ya, zikir-zikir kita semua ya. Ya jadi kalau ibu-ibu ngantri misalnya ada sesuatu yang nunggu, ibu-ibu kalau mau nge-zoom anak-anak itu kan ada loadingnya, nunggunya mungkin lama, itu sambil dipakai buat berzikir. Ya, kalau kita nungguin kan kita lama, atau mau nunggu apa, nunggu antrian, sambil menelpon, misalnya nunggu orangnya belum ngangkat-ngangkat, itu kita bisa pakai buat berzikir. Ya, jadi coba kita hitung 1 menit, kira-kira kita bisa dapat zikir berapa banyak? Ya, kita mulai Bu, itu hitung ya. Kita zikir dengan astagfirullah. Ya. Mulai. Udah, start.
Dapat berapa, Bu? Ibu berapa? 130. Ibu? Hah? 120. Enggak gitu. Ya, bayangin Bu, berapa 1 menit ya? 1 menit, Bu. Masya Allah. 1 menit lama nggak sih, Bu? Enggak, karena kita nggak pernah count. Kita hitung. 1 menit, Bu. Masya Allah, dapat berapa? Atau kalau kita konversi atain 100 saja ya. 1 menit kita ambil 100 saja. 5 menit dapat berapa, Bu? 500. 5 menit, Bu. Bayangin. Kalau 1000 berarti berapa? Cuma 10 menit. 10 menit dapat 1000. Masya Allah. Kadang-kadang waktu kita yang semenit itu bisa dapat 100. Astagfirullah. Apalagi kalau kita astagfirullah sampai dengan hati banget, kan luar biasa. Cuma semenit tapi luar biasa. Maka saya ingin mengajak diri saya pribadi dan kita semua, kita coba gitu loh. Kita punya target. Kalau kita tadi itu, iya ya, semenit itu dapat 100. Semenit itu dapat 100 gitu loh. Nanti kalau orang bilang gini, kita pernah nggak dengar? Pernah Ibu. Jadi ada seorang itu ya, sangat menarik ya. Ada orang itu dia punya utang. Nah, ini sebuah cerita ya. Cerita kemudian dia bermimpi bahwa dia raja yang melunasi utangnya gitu. Loh, terus gimana mungkin gitu loh? Dia kalau bilang sama raja kan dia bilang, dalam mimpi saya Anda yang harus melunasi utang saya. Terus kata raja, gimana saya tahu Anda tuh benar mimpi datang Anda? Ternyata itu waktu itu dia bermimpinya Rasul mengatakan si raja yang orang itu bermimpi ketemu Rasul mengatakan raja yang mengharuskan si itu bayar. Terus kemudian apa kalau memang kau bertemu Rasul, kemudian kau apa kata Rasul, engkau semalam itu kurang 10 zikirnya. Kok kaget dia? Oh, dia tahu. Jadi raja itu punya kebiasaan bahwa setiap hari dia selalu istighfar sebelum tidur itu 1000. Tapi malam itu dia lupa, dia udah cukup atau belum gitu. Bayangkan kan, dia raja dan punya kebiasaan 1000. Nah, orang ini juga amalannya juga tinggi, ya, sehingga dia bisa bermimpi Rasul. Nah, kemudian akhirnya dia cerita, bayangkan kan, kalau kita dulu berpikir kayak gini, 1000, banyak ya, 1000. Tapi kalau kita hitung tadi berapa ternyata? Kalau kita istighfar 1000 kali cuma kan 10 menit. Kalau ibu ngobrol kira-kira berapa menit, Bu? Hah? Buka WA, coba ya. Sekarang ibu-ibu kalau buka WA baca di itu kira-kira berapa menit? Baca loh, kita baca sih ini komen apa sih, sikitnya komen apa, itu berapa menit loh. Itu luar biasa, Bu, ya. Nah, jadi ada hal-hal kecil kelihatannya tapi dia punya besar gitu. Kalau kita bisa itu gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu mau buka WA ya, ibu-ibu baca berzikir dulu. Ibu mau baca satu grup, baca zikir dulu. Baca satu ayat dulu, baru baca satu grup. Ya. Mau ini baca lagi, kan banyak grupnya. Mau dibaca kan, terus ibu coba sekarang hitung dulu. Ibu baca, kan ibu mau baca nih, ibu nyalakan, terus ibu hitung berapa menit baca WA. Nah, nanti ibu lihat, oh ya ternyata saya baca WA tuh 10 menit ya. Gak terasa, saya pernah gitu, ya Allah lama juga ya baca WA tuh. Lama, kita cek-cek nih yang masuk siapa aja, ya kan. Ada nggak yang khusus ke kita, itu kan dicek, itu juga butuh menit. Nah itu ya, seperti itu. Jadi berzikir, kebaikan yang kedua adalah kita berzikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa akbar ya, semua itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ini luar biasa, nih diriwayatkan oleh Abu Dzar semua nih. Menarik ya, ini diriwayatkan Abu Dzar. Aku berkata bahwa Nabi bersabda, amal-amal umatku ditampakkan kepadaku yang baik dan yang buruk. Aku menjumpai dalam amal baik umatku menyingkirkan duri yang mengganggu di jalan. Dan aku juga menjumpai dalam amal jelek umatku ingus di dalam masjid yang tidak ditimbun dengan pasir. Kalau zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang apa dikonversinya, dikiaskannya seperti apa? Mengganggu duri yang di jalan. Apakah ada paku atau ada apa? Kan kadang-kadang orang sembarangan naik. Atau ada sampah di jalan, nggak dipungut, ya.
Atau yang jelek tadi, buang sampah di dalam masjid. Kadang-kadang kalau dulu tuh ibu-ibu yang ada anaknya masih pakai pampers ya, pampers ada di pojok sini, ada di pojok sini. Ya, dulu zaman dulu waktu apa, saya pernah tuh ke sebuah masjid atau apa gitu, ada pampers, ada apa gitu kan. Bayangkan nggak, ini sebuah kata Rasulullah nih sampai ya. Nanti Rasulullah tuh ngeliat, oh, dikasih lihat tuh sama Allah, nih amal-amal umatmu. Langsung lihat, itu ada orang yang mungut-mungutin, ada yang bersih-bersihin, itu ditampakkan. Ada juga yang jelek ya, kayak tadi buang sampah sembarangan atau naruh sembarangan. Nah, itu juga akan ditampakkan ya. Jadi begitu banyaknya peluang ya. Jadi kalau ketika ibu-ibu ini kalau sosial gitu kan, bantu-bantu ya. Kan ada juga orang yang biasanya di satu grup atau satu itu kan misalnya hanya beberapa orang saja. Kalau mereka tahu bahwa betapa besarnya pahala orang yang bersosial itu luar biasa, yang bantu-bantu itu semua dinilai kebaikan, dihitung oleh Allah SWT. Ngangkatnya, bukain pintu masjid, musala, mulai ngajak, itu semua ditampakkan di hadapan Rasulullah SAW. Dikasih lihat nih amalan umatmu, yang jelek-jelek juga kelihatan. Ya, yang ngomongin orang yang juga kelihatan, yang jelek-jelek, yang baik-baik kelihatan, yang ngajak, yang nge-share, ya. Kalau zaman kita sekarang apa, pasang statusnya yang apa? Ketika ada orang, saya baru kemarin ya bahas di surat, saya lagi bahas surat Al-Maidah. Di situ disebutkan ketika ibu-ibu misalnya kan di Al-Maidah itu tentang berkurban. Ketika seseorang itu berkurban, dia beli hewan kurban, ya. Kemudian ditambatkan namanya, kemudian orang ngelihat, wih, kurbannya iya ya, oh iya ya, kita harus kurban juga, si ibu itu udah kurban. Ketika orang melihat kurban kita, kemudian dia berkurban, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Bayangin, lumayan kan Bu, pahala berkurban besar loh itu. Itu namanya, kalau kita buka di surah ya ayyuhallazina la tuhillu sya'ira, itu min sya'airillah, syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu menjadi inisiator kebaikan, maka setiap orang yang mengikuti ibu-ibu dapat income pahalanya, pasif income pahala. Itu udah cara cerdas. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, orang itu bisa ikut, itu mendapatkan. Kan orang kadang-kadang, ibu jadi yang mulai duluan deh. Karena orang itu menjadi inisiator kan tidak, tapi kalau kita orang itu tahu kalau orang itu bisa menjadi inisiator kebaikan, orang ikut, dia dapat tuh semua pahalanya. Ibu-ibu yang datang duluan, ibu ngomongin, ibu-ibu, ayo kita pengajian ya Bu, udah mulai. Setiap langkah orang yang tergerak oleh suara kita dapat. Setiap ketika mungkin kita pasang status, oh iya ada pengajian ya, orang melihat tergerak, kita mendapatkan pahala. Jadi syiar Allah tuh hidup. Ya, jadi ya. Ada iklan. Jadi ada juga gini ya. Ya jadi seperti itu Bu. Ya sebuah amal kebaikan itu seperti itu. Jadi setiap orang tuh, ibu-ibu kalau melihat di hadis itu, setiap orang yang ada di zaman Rasul itu semangat untuk dia melakukan sebuah kebaikan, apa yang bisa dia lakukan gitu loh. Jadi sampai kalau bahasa kita buang dulu di jalan kan sebuah hal yang sepele, tapi nggak ada yang sepele. Ngangkatin, nyapin, segala macam itu semua menilai kebaikan. Dan itu ditampakkan di hadapan Rasulullah SAW. Jadi kita melakukan kebaikan, segala kebaikan ini ditampakkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasul akan bangga ketika, Masya Allah ya, di klaster Villa Ilhami, di klaster Arafah, luar biasa semangat-semangat. Ya, jadi setiap kan ini, amal-amal umatku ditampakkan kepadaku yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi kita ini berbuat pun ditampakkan. Kita nggak melihat Rasul, tapi Rasul diperlihatkan amalan-amalan kita. Marilah kita membuat Rasulullah bangga dengan amalan kita terbaik kita. Ya kan kalau lihat dengar hadis yang Rasul mengatakan, saya rindu sama saudara-saudara saya. Terus para sahabat, ya Rasulullah, Alisa, nahnu, bukankah kami ini adalah saudara-sahabat? Kalian sahabatku.
Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, mereka yang tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka beriman kepadaku. Dan aku rindu kepada mereka. Berarti siapa yang dirindukan oleh Rasul? Apakah ibu-ibu pernah ketemu Rasul? Apakah ibu-ibu pernah mendengar suara Rasul? Tapi apakah ibu-ibu beriman kepada Rasul? Ya. Ibu-ibulah yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, pertama karena motif keimanan, yang kedua adalah motif bagaimana kita ingin ittiba'ur Rasul, mengikut, menjalankan apa yang Rasulullah tuangkan dalam hadis-hadisnya. Inilah kita akan membuat Rasulullah bangga. Jadi kita punya motif, kita punya frame. Kita udah gak peduli tuh omongan orang. Kita udah buat baik, udah nge-share gak ada yang datang, ya. Udah kita melakukan kebaikan, mungkin dicela, gitu-gitu doang. Udah gak ada urusan. Urusan kita cuma nama dua. Kepada Allah, fa innallaha bihi alim, dan ittiba'ur Rasul. Itu aja. Jadi dari situ kita tidak akan pernah namanya kecewa ya. Kalau kecewa secara manusia biasa, wajar-wajar aja. Tapi dorongannya kan itu, gasnya kan selalu ada gitu loh. Motif itu kan selalu ada. Ya, seperti itu ya. Nah ini sangat menarik nih ya. Ada cerita, ini masih Abu Dzar. Ini sangat menarik, ini yang riwayatin Abu Dzar sebenarnya. Ada sekelompok sahabat kepada Rasulullah. Ini saya sangat tertarik, ibu lihat ya. Ya Rasulullah, ini ceritanya, nih orang-orang miskin pada demo datang ke Rasul. Ya Rasulullah, orang-orang kaya tuh ya, mereka tuh pergi banyak bawa pahala. Orang-orang kaya miskin ini demo kepada Rasul. Kalau bahasa kita, mereka sholat bagaimana kita sholat, mereka puasa sebagaimana puasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta kita. Kita kan nggak bisa. Terus gini, terus kasih dong tahu amalan kita, gimana kita bisa ngalahin mereka. Oh bayangin, orang miskinnya demonya kayak gitu, macam itu. Jadi walaupun dia sedang tidak punya, tapi kita harus mengunggulin. Dan mereka punya semangat yang sangat luar biasa di situ. Terus apa kata Rasulullah? Bukan kalau telah menjadikan, kalau di hadis di riwayat yang lain mengatakan, mau nggak aku kasih tahu, ya, satu amalan yang membuat kalian tuh bisa mengunggulin mereka. Wah mau ya Rasul, apa ya Rasul? Apa kata Rasul? Apa jawabannya Rasul? Siapa yang tahu jawabannya? Kita ngelakuin, cuman kita nggak tahu dasar hadisnya ini mungkin ya. Jadi baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Gitu kan? Kita mungkin udah ngamalin, tapi nggak tahu ada. Wah kemudian udah tuh mereka ngamalin gitu kan. Nggak berapa lama datang lagi mereka, si orang miskin yang kemarin itu demo. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mendengar juga hadis Anda. Sekarang mereka melakukan hal yang sama. Kasih tahu kita dong, amalan apa lagi nih yang bisa kita lakukan supaya bisa ngalahin mereka. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Jawabannya, zalika fadlullah. Itulah kelebihan Allah yang Allah berikan. Ya. Jadi nggak bisa diunggulin. Orang kita berarti harus jadi orang kaya supaya bisa mengunggulin gitu. Tapi yang sangat menarik adalah orang miskinnya sampai kayak begitu, Bu. Ya, apa ya? Jadi yang punya motivasinya tuh saya harus perlombaannya tuh perlombaan dalam beramal gitu tuh. Jadi di pikirannya mereka nih gimana harus bisa unggul ini, bisa unggulin itu dalam amal gitu loh. Nah, jadi bayangkan orang begitu. Dan orang kayaknya nggak mau kalah juga, ngamalin juga, luar biasa, kompetisi yang keren banget. Jadi kalau kita baca hadis tuh, kita seolah-olah berada di zaman itu, kemudian kita menjiwai, oh gitu ya, kayak gitu ya. Zaman dulu tuh, jadi itu hidup gitu loh. Sebenarnya kita baca, oh gini cara berpikirnya mereka, cara mereka bertanya, menarik cara-cara mereka bertanya, ya. Kayak tadi, kalau ibu-ibu perhatikan, kalau kita kan kalau dari tanya, ada yang nanya benar, udah ya kalau dia kasih tahu, udah, kamu pasangan nggak? Terus apa lagi ya Rasul? Apa lagi ya Rasul? Begitu, mereka nggak puas dengan satu, kira-kira ada lagi nggak? Begitu. Ya, semangat untuk melakukan sebuah amal, gitu ya. Jadi ketika ibu-ibu baca subhanallah, alhamdulillah, itu punya, ini yang dikatakan Rasulullah nih ya. Ya baca setelah sholat. Mungkin kita udah biasa praktekkan ya.
begitu ya. Sampai dikatakan seorang, bahkan Rasul bertanya, ya Rasulullah, ya kan Rasul mengatakan setiap tahmid sedekah, ya bahkan berhubungan suami istri ada sedekah. Kemudian Rasul bertanya, Rasul apakah seorang yang berhubungan itu mendapatkan pahala? Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana jika dia lakukan kepada yang bukan muhrimnya, apakah dia berdosa? Iya berdosa. Maka demikian pula jika disalurkan kepada yang halal dia mendapatkan pahala. Jadi luar biasa. Ketika kita belum mendapat pahala, berarti semua aktivitas yang kelihatannya sepele kalau karena Allah itu dapat pahala. Ya seperti itu. Nah kemudian ada lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya. Rasul bersabda setiap persendian harus dikeluarkan sedekahnya, ya. Kamu damaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Menolong seseorang dengan membantu menaiki kendaraan adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki yang kamu ayunkan untuk sholat adalah sedekah dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Kalau di sini adalah intinya kamu damaikan dua orang yang berselisih. Misalnya ini kan kadang-kadang ada dua ya. Yang satu begini, yang satu begini, kita di tengah-tengah misalnya ada posisi seperti itu. Nah ini adalah potensi kebaikan kita bahwa kita mendamaikan antara kedua itu adalah sedekah gitu. Jangan kita berpihak. Jadi kan kadang-kadang ada kalau di dalam kegiatan atau apa gitu ada yang ini salah paham atau salah pengertian. Nah ketika kita damaikan itu adalah sedekah. Ya, bukan dikomporin. Emang ada orangnya kayak begitu banget deh. Jangan malah gitu. Jadi ketika kita mendamaikan sedekah. Kemudian apa? Menolong seseorang dengan membantu menaiki kendaraan. Kalau sekarang konversi sekarang kayak apa tuh? Menolong seseorang menaiki kendaraan. Numpang naik. Ya jadi bantuin ya. Kalau ada apa-apa tuh. Jadi kalau melihat sesuatu tuh enggak diem doang gitu punya ya kan misalnya kalau nolong kalau zaman dulu kan kendaraannya unta ya mungkin susah naiknya itu dibantu itu adalah sedekah sampai begitu sampai semua sangat spesifik. Kata-kata yang baik adalah sedekah, jangan kata-katanya terlalu polos tapi nyakitin. Udah tahu kalau ibu-ibu itu sensi ya kayaknya lu gemukan deh. Waduh, bukannya tambah itu, ya kan? Tambah, kita mesti lihat, Bu, ibu lagi hamil ya? Ya, kita tuh kalau ada 3 kata tuh yang sensitif, ya. Saya kemarin ditelepon, Mama, kata guru aku, Mama lagi hamil ya? Aku ketawa aja, Mah. Ya, udah tahu kita nih, udah biasa nih kalau bisa kehamil ya kan? Ya. Jadi kita tuh kalau udah itu kata-kata kita mesti, jadi kata-kata yang baik adalah sedekah. Mungkin ya kan kita cuma ngomong tuh mesti dipikirin dulu ya. Ada kata-kata yang sensitif untuk seorang wanita misalnya. Udah tahu orang menjadi hamil. Terus apa lagi? Gemukan. Nggak usah diomong ya. Nggak usah diomong ya. Jadi hamil sedekah. Terus kalau orang nih Bu, kalau orang nikah jangan ditanya, udah hamil belum? Jangan ditanya Bu, di satu ya. Terus kalau orang belum nikah, jangan ditanya kapan nikahnya. Jangan ditanya Bu. Jadi saya mumpung di sini nih saya kasih tahu ibu-ibu ya. Kenapa? Itu pertama, ada seorang ibu saya ngisi sebuah taklim, itu stres anaknya dan nggak mau ikut acara keluarga karena setiap di acara keluarga dia selalu ditanya, kapan nih kirim undangan, kapan nikah? Nggak usah ditanya Bu. Itu basa-basi yang nggak perlu. Kenapa? Kan menurut kita bagus ya, menurut kita. Tapi ternyata apa? Orang jadi beban. Ya, bukannya dia nggak mau, mungkin belum ada jodohnya, belum ada apa. Ya, jadi kita tunggu aja sampai dia ngasih surat undangan. Itu pertama nih, mumpung ya kalau misalnya ibu ada di keluarganya, kalau ada teman anaknya, ya. Jadi seperti itu, sensitif ya. Orang tuanya jadi bingung, sedih gitu kan, anaknya tanya. Yang kedua adalah kalau sudah nikah, jangan tanya, gimana nih, udah hamil belum? Udah kapan dapat momongan? Jangan ditanya juga Bu. Saya ada tuh dulu guru ngaji untuk ibu saya. Itu tuh ada orang sering berantem sama istrinya gara-gara setiap hari kan dia ditanya tuh. Kan Bu stres, istrinya stres, dia stres. Jadi hal yang gitu. Itu kadang-kadang kelihatannya sepele ya, tapi saya itu oh ya benar juga sih ya. Jadi itu ya. Orang itu kan kadang-kadang gitu ya.
Kapan, terus juga kapan nikahin anaknya, kapan nih mantu, bukan bukan dia kalau mantu Bu, dia juga nyarinya susah segala macam. Nah, jadi kata-kata yang baik walaupun kita perlu lihat ya, perlu lihat untuk seperti itu ya. Ada karena pernah di Facebook itu ada saudara saya ya cerita, jadi dia ketemu reunian ya digituin sama temennya ya, mungkin temennya kan basa-basi ya ajar, oh tapi dia bahas di Facebook sampai lama gitu ya. Suami saya bilang gini, hindari ya kata-kata ini, hindari. Nah, pernah juga kejadian saya ke sebuah rumah ya, dijamu kan, wah anaknya Pak gitu, oh itu bukan, itu istri saya. Itu juga jadi mesti dilihat itu, kadang-kadang kita tanya dulu, jangan sesuatu yang kita ungkapkan salah gitu, udah kan udah susah tuh ya. Kata suami saya, aduh saya salah, padahal saya udah inget-inget untuk hati-hati, tapi keceplosan, salah gitu kan. Nah itulah kadang-kadang ya, jadi kata-kata yang baik ya, walaupun baik ada tempatnya ya, ada kata-kata yang baik dan ini sesuai dengan tempatnya, itu adalah sedekah. Nah kita menghibur orang, insya Allah bisa Bu, insya Allah gitu ya. Jadi insya Allah nanti ada jalan keluarnya, tapi gitu adalah kata-kata adalah sedekah ya, seperti itu. Nah kemudian di hadis Abu Hurairah, barang siapa yang berangkat di pagi hari atau sore hari ke masjid, maka Allah menyediakan hidangannya baginya di surga setiap dia berangkat pagi atau sore. Kalau misalnya kita sekarang mungkin anak-anak ya, kalau kita pun seperti itu, kalau misalnya ada kajian juga seperti itu. Wahai segenap kaum muslimah, janganlah sekali-kali tetangga perempuan meremehkan tetangga yang lain meskipun hanya berupa kikil kambing ya. Jadi ibu-ibu mungkin sedikit ya nyambel banyak, Bu ada sambal nih, mau nggak? Kira-kira enak nggak kalau ibu-ibu makan pas lagi pengen makan nggak ada nyambel, kita lagi malas nyambel, tetangga ngetok masih sambel, gimana Bu? Ini konten, kalau ngetok sambel, sesuatu yang sepele ya, sepele gitu ya, ngasih kadang-kadang perhatian gitu. Ada tuh saya punya murid tuh orangnya perhatian gitu loh, dia maksudnya saya bilang udah orangnya perhatian banget ya gitu ya, kasih ini mungkin kelihatannya sepele ya. Mereka kemarin tuh ada ngirimin roti bakar, kita lagi sore-sore karena anak-anak kan kadang-kadang pengen ngemil ya, itu dia tuh datang bawa roti bakar, ya Allah, walaupun kata kelihatan tapi itu luar biasa. Jadi walaupun sepele ya, jadi kalau kita ada apa-apa sedikit-sedikit misalnya kita berbagi, itu luar biasa, itu kebaikan ya, seperti itu ya. Jadi hadiah ya, atau sedekah meskipun sedikit merupakan kebaikan, kalau itu patut dipuji dan disyukuri. Jangan sampai begini Bu, misalnya ibu-ibu dikasih oleh-oleh sama temen, ibu dia kasih, ya ada yang warna ini enggak, aku nggak suka warna kuning, udah dikasih pakai ngomong ya seperti itu. Itu terjadi Bu, jadi teman saya tuh udah gini, dia aku gak suka motifnya, misalnya ibu ngasih jilbab ya, ngasih jilbab, nggak usah ditanya, ya aku gak suka motifnya nih, ada yang lain nggak? Udah Bu. Ya jadi kayak begitu ya, jadi kata-kata, jadi kita kalau dikasih apa-apa sedikit itu kita memuji dan mensyukuri, jadi jangan begitu ya. Atau ada begini Bu, kemana ada Bu gimana? Misalnya kita dikasih sama orang, ya aku gak doyan. Ini kadang-kadang saya ngeliat, oh gitu ya. Kalaupun kita mau gak doyan, Bu terima dulu. Orang udah ngasih nih, datang ke rumah kita atau udah ngasih, nah gini, aduh buat yang lain aja deh, aku gak doyan, di rumah gak ada yang makan. Aduh, iya sih Bu, polos sih, Ibu benar, Ibu benar nggak salah. Tapi ada yang lebih baik. Nah, maksud saya tuh kebaikan tuh lebih, kita mesti sensitif juga di hal-hal yang kayak gitu. Kita terima dulu. Kalaupun nanti itu lebih baik daripada ibu ngomong secara polos tapi mungkin melukai hati ya. Jadi ada Bu tuh gimana Bu? Katanya saya ngasih tangga saya, terus kata dia gue, nanti kita saya dikasih mulu Bu, katanya gitu. Kalau saya nggak nolak, nggak apa-apa Bu, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kata-kata baik itu penting ya. Ya sampai kan pernah ya kalau yang tentang hadis wanita yang pelacur kemudian dia mengisi khufnya, itu artinya menunjukkan bahwa, nah kalau sekarang mungkin ibu-ibu miara kucing ya, sedekah kepada kucing ya kan, sedekahnya kepada kucing. Nah saya ingat ibu-ibu yang suka tanaman ya, kalau ada hama ya, bunganya ibu-ibu atau daun dimakan ulet,
segala macam. Itu adalah sedekah. Ya ibu sedekah, kalaupun dibunuh nggak apa-apa bu, tapi dia untuk sedekah. Saya pas inget, saya tadi belajar ini, saya jadi teringat bu, ibu kalau yang ada yang panen itu kan kadang-kadang gagal panen karena hama ya. Iya, kan ada ya hama wereng ya. Ibu tahu nggak, ternyata itu dihitungnya semua tuh sedekah loh bu. Terhadap hama itu, saya, oh gitu ya. Saya kan teringat ya, orang-orang kalau kita baca petani gagal panen gitu ya, itu hitungnya tuh semua itu dihitung sedekah kepada hama itu, sedekahnya ke hama. Jadi kalau dia tahu ya, saya bilang, wah kalau petaninya tahu nih paling tidak mengobati lah ya. Ya kalaupun emang udah gagal ya, tapi ada dia punya nilai yang tidak gagal gitu loh. Tapi kan kalau udah gagal panen, nggak punya keimanan, nggak punya keilmuan, kan yang jadi cuma stres aja kan, ya kan? Nah tapi itu bu, jadi kalau gagal panen itu sedekah kepada hama. Oh begitu ya. Itu iya, jadi walaupun gagal panen, wah saya sedekahnya setengah ton nih atau ya kan, buang gondol banyak kan, itu ada kayak gitu ya. Jadi saya bilang wah itu menarik ya. Jadi orang tuh punya persepsi yang beda gitu. Bukan gagalnya, tapi nilai sedekahnya tuh segitu gitu loh. Nilai kegagalan itu dikonversi menjadi nilai sedekah gitu loh. Sama bentuknya kan, kerugian, tapi bahasanya bukan kerugian, bahasanya bersedekah. Sedekah sama siapa? Sama hama. Sedekah sama hama wereng. Jadi itu kan masalah mindset ya. Ya seperti itu ya. Jadi kan ada ya, setiap terus ibu-ibu misalnya ya makan codot, dimakan apa itu mangga ya, itu sedekah sama codot ya. Bahasa codot ya. Apa bahasanya tuh? Biasanya codot, ibu ngerti codot? Codot? Hah? Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benarnya apa? Hah? Kalong? Saya nggak tahu, pokoknya gini. Pokoknya gini, ini dimakan codot, saya juga ikutan aja, oh ini makan codot ya, tapi nggak tahu tuh sebenarnya hewan codot tuh yang apa gitu. Kan sering orang bilang ya dimakan codot gitu, tapi saya nggak tahu tuh hewan apa sebenarnya codot. Oke, lawan. Oh gitu ya. Karena ada kadang-kadang buah kita dimakan itu seperti itu ya. Ini sebenarnya bu, ini luar biasa nih bu. Coba nih saya bacain hadisnya. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi bersabda, aku melihat seorang laki-laki yang pergi ke sana kemari di surga. Lihat nih bu, dengerin bu. Hanya karena ia memotong pohon di jalan yang mengganggu kaum muslimin. Masya Allah bu. Saya ulangi lagi bu ya. Abu Hurairah berkata, aku melihat seorang laki-laki yang pergi ke sana kemari di surga hanya karena ia memotong pohon di jalan yang mengganggu kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Jadi betapa tuh orang tuh peduli gitu loh. Kan ada orang, udahlah urusan dia. Itu bisa membawa kita ke surga. Dalam riwayat lain, ada seorang laki-laki berjalan lalu melihat tangkai yang berada di tengah jalan. Ia berkata, aku akan menyingkirkan kayu ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Lalu ia dimasukkan ke dalam surga. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain disebutkan seorang laki-laki berjalan di surga. Ia melihat tangkai yang berdiri lalu disingkirkan, maka Allah menerima amalnya dan mengampuni dosanya. Kalau sekarang kita kayak apa bu? Misalnya jalannya berlobang, terus dia nutup, ya. Ditutup, dia pakai semen, pakai apa, itu luar biasa ternyata tuh. Kan betapa banyak sekarang ini kita naik motor, naik apa kan, atau karena lubang buak itu kan. Pernah saya teman kecelakaan gara-gara dia menghindari lubang, ya kan, menghindari lubang. Nah kalau sekarang mungkin menyingkirkan itu bisa dikonversi, dikiaskan ke dalam kita tuh kayak lubang-lubang itulah. Jadi bukan cuma dilapori itu gimana sih berlubang. Kalau kita mau dapat surga, kita kerjain. Ada lubang, ada surga berarti. Ada surga. Jadi kan pola pikirnya bukan komplain ya, tapi ada surga. Itu kan masalah pola pikir ya. Jadi ada sesuatu kejadian yang membuat dia berarti dia, ada surga, ada surga. Jadi itu kebaikan. Jadi ladang gitu. Jadi ada apa nih? Bukan ladang susah ya. Gua lagi nih pada kagak mau apa? Masa gua lagi sih misalkan ada orang gitu ya. Itu berarti surganya wah bener nih aroma surga gitu. Jadi ada beda di mindset gitu seperti itu ya. Jadi mindset kita akan berubah.
Nah, kemudian barang siapa berwudu dengan baik lalu maka sholat dan mendengarkan khutbah, maka dosanya ada di antara Jumat tersebut dan Jumat yang lalu dan ditambah 3 hari diampuni. Ya. Barang siapa menyentuh kerikil maka sia-sialah seluruhnya. Jadi kalau lagi sholat jangan main-main, apalagi main-main handphone ya, atau gulung-gulung sejadah. Ya. Kalau dulu kan main kerikil. Ya, kalau sekarang kita kan nggak ada kerikil, kita kan ininya kan ini gulung-gulung sejadah. Itu ternyata kata Rasulullah, barang siapa ini maka udah berwudu dengan baik, lalu maka sholat Jumat mendengarkan khutbah, maka dosanya ada di antara Jumat tersebut dan Jumat yang lalu ditambah 3 hari diampuni. Barang siapa yang menyentuh kerikil, maka sia-sialah seluruhnya, pahala Jumatnya tidak didapat. Nanti kita nasihatin juga ke anak kita nih, jadi benar-benar. Kan kalau saya belum mendengar kalau lagi sholat Jumat itu yang orang membaca doanya 2 katanya ya. Berdoa dan doa tidur. Dengar langsung tidur ya. Dengerin khutbah ya. Nah, jadi penting bagi kita. Jadi sampai main-main begitu hilang pahalanya ya. Itu penting banget ya, luar biasa ya. Kayak kelihatannya hadisnya mungkin kelihatan ringan, padahal pahalanya bisa habis gara-gara sesuatu yang sepele kan. Ya, seperti itu ya. Kemudian jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasah wajahnya, maka setiap dosa 2 matanya keluar bersama air yang berjatuhan. Jadi ibu kalau lagi wudu nih bu, ya Allah dosa mata saya lagi berjatuhan, jadi diresepin ya. Dan kemudian jika dia membasuh kedua tangannya, setiap dosa kedua tangannya yang digunakan memukul akan keluar bersama air yang berjatuhan. Mungkin kita pernah klik sesuatu yang tidak tepat, ini berjatuhan. Ya. Kemudian jika dia membasuh kedua kakinya, setiap dosa kedua kakinya yang digunakan berjalan berjatuhan bersama air atau bersama tetesan air, sehingga dia selesai dalam keadaan bersih dari dosa. Kayak kalau zaman dulu tuh, ibu-ibu ada pernah ngalamin nggak kalau ada doanya kanan pakai doa, kiri ada doanya. Kalau dulu saya masih ngaji di kampung tuh ada doanya ya. Jadi kalau kanan tuh supaya Allah mudah-mudahan ini tangan megang dapat kita dari tangan kanan. Ketika yang kiri berlindung dari dapatnya yang kiri gitu. Jadi walaupun itu tidak ada di hadis segala macam, itu hanya ulama berkreasi ya. Jadi supaya diresepin gitu. Ketika muka ada doanya itu kalau kita cari memang tidak ada. Tapi saya mengambil esensnya. Jadi saya sempat mengaji di kampung-kampung. Saya sekarang berpikir, oh mereka tuh punya esensnya, bukan mengatakan ini bid'ahnya, tapi kenapa mereka sampai begitu, betapa mereka meresapi banget ketika berwudu gitu. Jadi doa mukanya tuh supaya berseri-seri nanti mendapatkan cahaya surga. Jadi ada setiap itu, ada saya betul, wah daya dulu ya, saya ingat, saya tinggal di Bintaro waktu itu. Jadi meresapi setiap berwudu itu diresapin gitu loh. Ada doa-doanya, cuman masalahnya dulu orang-orang nggak tahu bacaan artinya, itu aja. Jadi baca-baca aja kan. Nah, sekarang kita pelajari, oh maksudnya ini ada doa-doanya gitu ya. Jadi setiap ibu berwudu itu diresapi, Allah mudah-mudahan ini benar-benar, jadi jangan sekedar aja, tapi kan luar biasa ya. Nah, nih Bu, jika seorang hamba sakit atau berpergian, maka pahala amal baiknya ditulis seperti yang dilakukan waktu mukim dan sehat. Jadi kalau ibu-ibu punya amalan yang ibu-ibu selalu lakukan, ini fadilahnya ibu-ibu selalu. Maka ketika ibu tidak melakukan karena sakit atau karena berpergian, pahalanya tetap tercatat. Kalau always, tapi kalau kadang-kadang enggak. Tapi kalau ibu selalu melakukan, tiba-tiba ibu tidak bisa melakukan, pahalanya tetap. Nah, itu luar biasanya orang yang bisa istiqomah dalam amal ya. Jadi luar biasa Bu, mudah-mudahan kita dimudahkan ya melakukan kebaikan. Baik, kita barangkali ada lanjutannya jawab ya, atau silakan Bu. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Zawandi yang sudah memberikan kajiannya. Mungkin sekarang waktunya untuk tanya jawab ya Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah tentang materi yang baru saja disampaikan, yang
tentang banyak jalan menuju kebaikan. Tafadhol, silakan disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau ke Gua Hiro, kan kita nanjak, Iya, iya. kan ada kakek-kakek yang bawa semen itu, konda-konda itu di semen, Iya. supaya kita ngasih duit. Nah, kita adanya makanan. Nah, Lebih baik kita ngasih makanan atau kita ngasih duit? baiknya dua-duanya kalau baiknya. Kita makanan tiap itu kan kita butuh, kita bawa pisang. Ah. Buat makan pisang kan Ah. butuh tenaga. Oh, betul, tenaga. Ya, berarti Ibu waktu itu pilih apa? Waktu itu kan saya bawa pisang, saya ada uang rupiah. Nah. Saya ngasih uang aja, aku kan butuh pisang sama Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi ketika kita ke Gua Hiro, ya, yang saya juga ke gua, tapi saya nggak bisa masuk ke dalamnya ya, cuma naik aja, cuman kan itu penuh ya, sama kayak aja. Nah, jadi ketika kita memberikan itu nggak apa-apa, Bu. Ibu artinya dia punya usaha, Ibu ternilai, boleh pakai uang juga nggak apa-apa. Nah, walaupun dia kan mungkin bingung ya, nanti kan dia bisa ke money changer, Bu, Rp2. Iya, jadi insya Allah setiap kebaikan yang Ibu lakukan itu bernilai pahala. Terus kita nggak salah berpikir begini, nanti kalau dia nggak benar gimana? Nah, misalnya ada satu cerita luar biasa ya. Dia bersedekah, ternyata dia bersedekahnya itu kepada pencuri. Ya. Terus dari yang kedua dia bersedekah kepada sama wanita, ternyata wanita itu wanita pelacur. Yang ketiga dia bersedekah, ternyata bersedekah dia kepada orang kaya yang kikir. Terus kata, oh nggak bener-bener banget sih, sedekah nggak ada yang benar gitu kan? Kan di otak kita begitu. Tapi ternyata apa? Ternyata dengan sedekahnya itu dia bisa merubah orang yang tadinya kikir menjadi dermawan, yang tadinya pencuri menjadi bertobat, dan orang yang berzina jadi bertobat. Jadi kalau kita udah sedekah, itu kita nggak usah pikirin ntar kalau nggak bener gimana. Itu bukan urusan kita. Kan kadang-kadang orang nanya, kalau kita ngasih nih, ntar kalau dia ini nggak bener gimana. Urusan kita udah ke Allah, urusan dia dosa. Cuman kita perlu juga dua-duanya. Artinya begini, kita kalau ada lembaga yang terpercaya, ya kita lembaga yang terpercaya gitu ya. Kalaupun misal kita udah ngeluarin, udah nggak usah dipikirin ini benar apa enggak gitu. Nah, jadi tetap pahala kita tuh full payment ya, full, ya. tidak berkurang karena tidak tidak dijalankan sesuai yang seharusnya, itu pun pahala kita nggak berkurang. Jadi kita nggak ada perasaan nyesal gitu. Aku nyesel ya kemarin kasih ke itu, ternyata dia begini. Oh, kan saya nanti ada nyesel gitu. Ya bagus itu ya kayak gitu. Jadi apapun dia melakukan, punya apa bagus. Ya, ada lagi? Yang lain? Silakan Mbak. Bu Irma. Bu Irma ya. Ya, jadi ketika non Muslim ini pernah suatu saat ya Umar itu nangis melihat rahib-rahib di gereja. Ibu boleh buka surat Al-Ghasyiyah, Bu. Ya, surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah surat ke-80 ya. Boleh, Bu? Udah kebuka? Ada kata amilatun nasibah. Al-Ghasyiyah ini surat ke-88 ayat 3. Ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Boleh dibaca, Mbak Irma? Dibaca. Artinya aja. Ya, jadi mereka tuh bekerjanya keras.
keras, tapi kok masuk neraka. Nah, ayat inilah yang membuat Umar tuh menangis. Kenapa? Melihatnya. Orang-orang rahib ya, pendeta-pendeta di gereja di zaman Umar kan ada juga ya. Mereka kan rahib ya. Mereka itu kan tidak mencuri, melakukan yang baik, mengajak kebaikan, ya kan, mengajak kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Tasla naron, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena tidak ada iman. Jadi makanya pertama hadis tadi kan pertama pondasinya kan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tidak ada iman, semua kebaikan ada nggak? Ada. Semuanya ada, tapi ternyata menjerumuskan kepada api neraka. Ya. Kan yang paling sedih kan kisahnya Abu Thalib. Kurang apa Rasulullah dibantu oleh Abu Thalib, kan luar biasa. Apalagi ketika jadi ketika kita melihat itu, kita ya mendoakan ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah, karena dia udah baik orangnya tuh baik ya misalnya kan. Tapi karena tidak ada keimanan, maka semua kebaikannya itu memasukkan dia ke dalam neraka. Padahal kan kita kan kalau dalam hati nggak rela ya, makanya ketika kita tidak rela dia udah baik, bisa diganti dengan keimanan. Iman lah yang bisa. Kalau enggak ya dia kan melakukannya bukan karena Allah, jadi pahalanya bukan Allah yang berikan, tapi dia meminta kepada yang diyakininya itu. Jadi setiap kebaikannya dia itu seperti itu. Jadi amilatun nasibah. Bagus ya, Mbak Irna. Baik, ada lagi? Jadi saya bacakan hadis yang tadi ya, itu dari Jabir ya riwayatnya, bahwa tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan adalah sedekah, apa yang dicuri adalah sedekah, dan apa yang diambil seseorang adalah sedekah baginya. Ini Bu ya. Jadi kalau ibu ada yang nyuri tanamannya, buahnya, itu bukan dicuri, disedekahin. Dalam riwayat Muslim, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman lalu dimakan manusia, binatang, dan burung, melainkan menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Di dalam riwayat Muslim yang lain disebutlah tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau tumbuhan lalu dimakan manusia, binatang, atau yang lain kecuali menjadi sedekah baginya. Ya. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya ibu-ibu di sini siapa yang rumahnya paling jauh dari masjid ini? Dari masjid. Ya, ya. Jadi pernah nih Bu dari Jabir, Bani Salama itu paling jauh. Dan maksud pindah tempat tinggal dekat masjid. Enak kali ya kalau rumahnya dekat masjid, gampang kalau aja langsung. Hal itu kedengaran sama Rasulullah. Lalu beliau bersabda kepada mereka, aku mendengar kalian bermaksud pindah ya, tempat tinggal dekat masjid. Benar nggak itu? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Kata Rasul bersabda, tetaplah ditinggal, jangan pindah, karena langkah-langkah kaki kalian ditulis sebagai pahala. Jadi yang rumahnya paling jauh berarti pahalanya paling banyak ya. Jadi setiap langkah menaikkanmu ke dalam satu derajat. Hadis sengaja juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas gitu ya. Jadi nggak ada dia mau enak deket, enak banyak pahalanya gitu. Jadi semua itu ada hitungannya di sisi Allah. Jadi al-ujra ala qadri masyaqqah. Pahala itu, ganjar itu sesuai dengan kadar kesulitan. Ya, kalau ibu melakukan sesuatu lebih sulit, misalnya ada seorang ibu punya anak, ibunya solihah, anaknya susah banget diatur, ya. Ada yang ibunya biasa aja, anaknya solih, gitu kan? Itu rumah enak banget, gitu. Itu bukan hasilnya, tapi keringat yang keluar, usaha itulah yang dinilai. Dia mah nggak ngapa-ngapain, anaknya udah bagus emang. Kita udah usaha, kita nggak bagus-bagus juga misalnya. Itu yang dinilai tuh usahanya kita tuh, masyakohnya kita, kesulitannya kita itu lah yang menjadi ujrah gitu loh. Jadi kita jangan, emang enak. Ibu, setiap tetesan keringat yang keluar, setiap usaha, setiap pemikiran ibu mikirnya mesti gimana lagi ya, itulah yang menilai pahala gitu. Jadi bukan hasil ya, itu kan udah hasilnya ya. Jadi ya mudah-mudahan dengan begini akan memudahkan kita untuk menerima ya semua keadaan yang kita alami. Baik, saya cukup ya. Ada lagi ibu yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada yang ditanya ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustazah tentang bagaimana banyaknya jalan menuju kebaikan, yang mudah-mudahan
kita semua bisa memahami dan mengerti dan juga bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bu. Jadi kita tuh kalau kata saya selalu berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Apapun yang kita lihat ada nilai kebaikan, maka kita harus bersegera melakukan. Dan jika ada nilai kebaikan, jangan sampai kita menunda-nunda. Ya, karena kalau menunda-nunda, mungkin kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya, Bu. Jadi yang mudah-mudahan kita selalu semangat ya dimanapun kita berada untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, juga untuk masyarakat di sekitar kita. Ya, mungkin itu saja ya Ustazah. Selanjutnya kita tutup pertemuan kita kali ini dengan pembacaan doa dari Ustazah langsung. Baik, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Ada suatu cerita dalam sebuah kajian ya, ternyata doa itu lebih kabul ya. Baik, kita habis baca ayat-ayat Al-Quran, kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kita angkat kedua tangan kita. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'budu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min al-'ilmi la yanfa' wa min qalbi la takhsha' wa min nafsi la tashba' wa min du'a'i la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.